Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamic Book Fair 2023 pada Alhamdulillah pada hari ini saya Fadlur Rahman Yusra bersama dengan Dr. Aisyah Dahlan. Ahlan wa sahlan dokter di Islamic Book Fair. Mudah-mudahan nyaman, betah. Mudah-mudahan makasih banyak ini udah memberikan makin besar ya. Iya, makin besar, luar biasa. Sudah memberikan ya luar biasa materi itu sangat self healing gitu. Jadi buat anak-anak. Ini kita mau tanya ini. Self healing gitu, apa sih sebenarnya yang ditentukan, apa yang terjadi dalam self healing gitu dokter mungkin, dan kemudian apa sih sebenarnya ketika seseorang melakukan self healing, apa sih yang terjadi ke teman-teman? Jadi sebetulnya healing kan artinya penyembuhan self itu sendiri. Jadi self healing adalah penyembuhan sendiri tanpa dibantu orang lain. Ini diharapkan setiap orang punya teknik self healing agar bisa setiap peristiwa yang dia alami, peristiwa yang dia hadapi, dia bisa mengganti cepat-cepat emosi negatif ke emosi positif agar dia bisa mencari jalan keluarnya, kan itu sebetulnya ya. Nah, jadi self healing sebetulnya itu biasanya dipakai untuk memulihkan kondisi-kondisi luka batin ya, memori lama yang belum terselesaikan karena emosi tadi. Ya, misalnya seseorang anak, dia waktu kecilnya dimarahin orang tuanya dan pada saat itu dia menerimanya dengan penuh emosi negatif ya. Emosi itu ada dua ya, negatif positif. Dia penuh kemarahan, penuh kesedihan, bahkan mungkin penuh kebencian. Itu memorinya ada tertanam di otak. Sehingga untuk pada saat dia sudah besar, mau maju tuh susah. Mau maju tuh susah. Kenapa? Karena memori luka, karena luka batin ini ternyata di bawah sadarnya menghambat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke depannya. Itu untuk berbisnis selalu rasanya takut, satu, kedua selalu rasanya gagal. Itu sebetulnya ada memori-memori lama yang ada lukanya yang belum terselesaikan atau belum dia terapi. Gitu. Nah, sebetulnya inti dari healing ya, terutama self healing adalah memaafkan. Nah, tetapi memaafkan nggak bisa sekedar cuman iya aku maafkan ibuku, nggak bisa. Apalagi misalnya mukanya kayak gitu, iya aku maafkan ibuku, itu belum. Ya, aku maafkan ibuku. Ya, waktu itu ibuku belum tahu kalau itu yang harusnya kayak gitu. Nah, makanya teknik-tekniknya tuh banyak macam-macam. Nah, teknik paling gampang adalah menangis, self compassion namanya. Jadi pada saat orang lagi kesel, sedih, marah, menangis, nggak usah merasa kenapa aku nangis sih, aku kok lemah, nggak usah gitu. Karena Allah ciptakan air mata itu untuk membasuh luka batin itu gitu. Apalagi perempuan nggak apa-apa menangis karena air mata ini bisa untuk membasuh luka emosi negatif, juga membuat emosi positif tidak terlalu euforia. Makanya kan orang sedih nangis, orang takut nangis, ya orang kecewa nangis, tapi orang bahagia juga nangis, gitu kan? Orang seneng nangis, terharu nangis, iya kan? Bersyukur nangis. Nah, itulah. Jadi cara paling gampang dari self healing itu adalah self compassion, adalah menangis. Artinya memberikan kesempatan pada tubuh ini merespon segala peristiwa yang dihadapi dengan tadi, karena ada otak emosi di otak sini kan, di dalam ada otak emosi yang sekepalan tangan tadi. Gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi intinya memaafkan. Nah, makanya kemudian nanti ada teknik-teknik lain, teknik-teknik yang Rasulullah ajarkan. Kemudian kita coba lihat teknik-teknik yang dilakukan oleh para neuropsikologi atau teknik-teknik oleh para psikolog-psikolog yang ternyata mereka teliti, ternyata Rasulullah udah ajarin gitu loh. Ya, Rasulullah udah ajarkan. Misalnya merubah posisi dari berdiri duduk rebahan. Itu setelah diteliti rupanya pada saat lagi marah berdiri duduk rebahan, itu ada tarikan untuk energi marah segera masuk ke tanah, masuk ke bumi gitu. Jadi kita kuburkan aja tuh rasa marah ya, istilahnya gitu, kuburkan rasa marah, kuburkan rasa kecewa. Ya, nggak usah dibawa-bawa karena nanti memberatkan, ya kan? Nah, nanti kalau dibawa-bawa maka dia akan berdampak pada pertama fisik. Makanya ada namanya psikosomatis. Soma itu fisik. Ya, psiko itu tadi psikologis, itu kaitannya dengan emosi.
Jadi fisiknya itu sakit, tapi bukan karena hipertensi, bukan karena gula dan sebagainya, tetapi karena memori-memori yang kaitannya dengan emosi negatif belum terselesaikan atau belum dimaafkan gitu. Oke. Dokter, ini apa sih perasaannya, kesannya ketika hadir di IBF ini, dokter? Apa setelah bertemu dengan fans-fansnya istilah gitu ya? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya ini belum jalan ke sana ya. Sebetulnya mau jalan ke sana, tapi pasti nanti dilarang. Baru lihat di situ aja. Saya memang pencinta buku dan saya generasi buku ya. Dulu waktu masih muda, masih remaja, seneng banget lihat ada book fair ya, apalagi Islamic book fair dulu ya. Makanya tadi langsung memori indah saya keluar lagi ya. Tapi saya langsung bersyukur banget. Saya bukan hanya sekedar yang datang untuk lihat-lihat atau rojali tadi, rombongan jarang beli tadi, tetapi justru juga sudah memberikan karya atau menyumbangkan sebuah karya untuk book fair ini gitu. Itu beda banget gitu. Beda feelingnya. Dia naik lagi, sudah levelnya udah naik gitu, insyaallah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, oke. Apa terakhir ini, dokter? Mungkin promosi buat bukunya, dokter. Ini dapat di IBF-nya di mana, di stand berapa, dan apa kira-kira di mana kira-kira bisa dapetin buku self healing ini, dokter? Ya, sahabat-sahabat Villa, buku self healing ini bisa didapat di counter El Madinah. Sebelah mana itu ya ruangannya, nanti cari ya di sini. Cari ya. Nah, insya Allah buku yang simple ini bisa menambah koleksi buku yang nantinya bisa diterapkan untuk menambah teknik-teknik self healing yang teman-teman sudah ada sebetulnya. Hanya ini menambah saja, atau mungkin mengulang atau merefresh cara-cara yang sudah ada. Oke. Makasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan jadi best seller bukunya. Amin. Jadi Allahumma sholli wa sallim. Amin. Baik, makasih banyak, dokter.